Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan ini, yaitu channelnya namanya adalah Bagi Ilmumu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Channel ini terbentuk karena adanya tuntutan atau himpitan dari keadaan yang sekarang ini memang sedang genting, ya kan. Kalau kita lihat dunia pendidikan sekarang sedang digoyang oleh yang namanya pandemi corona. Pandemi corona tidak hanya menyerang pendidikan, tapi juga di sektor-sektor lain seperti ekonomi, lalu pendidikan juga, kesehatan, dan semua bidang saya yakin mendapatkan dampak dari adanya pandemi corona ini. Oleh karena itu, kami sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Kediri ingin memberikan sebuah sentuhan, yaitu menggunakan media online seperti ini untuk pembelajaran bagi siswa-siswi kami yang sedang duduk di jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Sebenarnya tidak hanya SMA sih ya, kita bisa masuk ke MA atau MAN, ya kan, madrasah ataupun SMK. Saya kira untuk kurikulumnya nggak beda jauh lah, terutama di bidang keilmuan yaitu matematika. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih big honors kepada our headmaster, yaitu Bapak Wahid, Bapak Abdul Wahid, ya, Kepala Sekolah SMAN 1 Pelosok Klaten. Nah, kebetulan sekali saya ini mengajar di SMAN 1 Pelosok Klaten, seperti itu. Beliau selalu memberikan wejangan atau sebuah inovasi bahwasanya kita harus selalu untuk membuat terobosan baru. Oleh karena itu, saya sebagai guru yang pernah dibimbing oleh Bapak Abdul Wahid ini selama tahun ajaran baru ini, sehingga saya semangat sekali untuk membuat sebuah video, yang mana video ini saya harapkan bakal bisa memberikan kontribusi kepada pembelajaran di SMAN 1 Pelosok Klaten. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih hormat kami sebesar-besarnya kepada Wakak Kurikulum, yaitu Ibu Rahayu, yang mana telah susah payah ya mengatur bagaimana metode pembelajaran online ini bisa berjalan dengan rapi, dengan bagus. Tidak mudah loh ya, kita adaptasinya juga tidak sebentar. Dari yang offline menjadi online itu, butuh sebuah perjuangan khusus yang biasanya kita tidak mendapatkan tidak harus ngoyo. Sekarang kita harus ngoyo, baik itu kuota, ya kan, tenaga maupun pikiran, semuanya juga harus, ya kan. Kalau kemarin kita mungkin hanya pikiran sama tenaga, sekarang tambah kuota. Seperti itu. Kuota itu ada hubungannya dengan yang namanya finansial atau keuangan, seperti itu. Dan yang ketiga, kepada seluruh guru SMA Klaten yang telah mendukung channel ini berdiri, seperti itu ya. Terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa tidak hanya mendukung secara lisan, tapi saya minta bantuan untuk mensubscribe channel ini, like dan share kepada seluruh kolega pendidikan ataupun siswa-siswi yang sudah ada di SMA 1 Pelosok Klaten. Oke, terima kasih. Pada video kali ini sebenarnya saya ingin membahas tentang materi, yaitu yang jelas tentang matematika lah ya. Tapi sangat tidak masuk sebenarnya kalau menurut saya. Kalau kita di pertama ini, di video perdana kami langsung menggunakan materi matematika. Karena itu kayak kita akan kasih sebuah prolog seperti itu ya. Di SMA Pelosok Klaten ini ada beberapa guru matematika nanti akan insya Allah saya ajak bergabung dalam video ini. Ada saya, Pak Arif Rahman Hakim ya, biasanya dipanggil dengan Pak Arif. Kalau ada yang manggil saya Aliando, mungkin mirip ya kan. Kalau ada Bu Endang, ada Bu Heni, ada Pak Jaka, ada Pak Tio. Beliau ini senior saya semua. Jadi saya banyak berguru kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior. Nanti kita akan ajak juga bergabung dalam materi kita, terutama di mapel matematika. Pak Arif, apakah channel ini hanya matematika saja? Tidak ya. Channel ini memang kita buat nama Bagi Ilmumu karena saya harap channel ini nanti bakal menjadi sharing ilmu atau sharing wawasan untuk semuanya saja. Tidak hanya untuk teman-teman SMA, juga bisa kepada adik-adik SMP, bahkan adik-adik sekolah dasar bisa menikmati channel ini. Atau bahkan yang sudah mahasiswa, ya kan, seperti itu. Nanti kita akan coba cari konten yang baik. Kemarin saya sudah diskusi dengan tim, kita ada beberapa tim editor yang akan mengedit video ini dan memberikan ide konten. Gimana kalau kita nanti ngobrol sama pemilik kursusan, ya kan, lalu kita ngobrol dengan anak-anak atau siswa yang lulus SBMPTN,
lulus SNMPTN dan semuanya, atau mungkin siswa yang sudah lulus dan sekarang menjadi pebisnis, menjadi dokter, menjadi PNS, menjadi petani dan semuanya. Kita akan coba gabung dengan mereka, kita akan buat channel, kita akan cari bagaimanakah langkah-langkah mereka menjadi seseorang yang sukses kemudian hari. Itu dia yang inti pada channel ini. Nah, tapi memang karena channel ini tercipta dengan sendirinya ya kan, karena ada keadaan yang seperti ini, yaitu tentang pandemi corona, kita harus belajar online dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya yang pertama ini akan menjawab keresahan kalian. Bagi siswa-siswi kelas 10 SMA N1 Pelosok Klaten, pasti kalian akan berpikir ya kan, apakah sama ya dunia SMP dan SMA? Sangat berbeda jauh sekali ya. Kalau nanti kalian sudah masuk atau duduk di bangku SMA, ada rasa yang berbeda dengan ketika kalian ada di bangku SMP, ya kan? Mulai dari cara bergaul, terus ketemu dengan lingkungan SMA, baik itu SMA manapun, saya rasa bakalan berbeda dengan suasana yang ada di SMP. Oleh karena itu kan harus segera beradaptasi, dewasakan pikiran kalian, dewasakan kebiasaan kalian, dan banyak lagi yang perlu dibiasakan. Karena apa? Kita di SMA jika kita tidak mempunyai kemandirian, kita nggak punya prinsip berpendidikan, maka it's nothing, friend, ya kan? Kamu nggak dapat apa-apa di SMA ini, ya kan? Belum ini persiapan untuk kan nanti di jenjang perkuliahan. Bahkan di perkuliahan kita sama sekali tidak dituntun. Nah, di SMA ini adalah kita harus berlatih, kita harus latihan untuk mempunyai sifat mandiri, untuk punya sifat kita bisa berdiri sendiri, kita punya prinsip hidup yang tidak ikut sama teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu di channel Bagi Ilmu ini kita akan mengulas hal-hal seperti itu tadi. Oke, pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada terutama guru matematika di kelas ketika kita perkenalan seperti ini, masih banyak sekali yang bertanya, Pak Arif, buat apa sih belajar matematika? Pak Arif, kita kalau beli pentol loh, nggak mungkin tanya, jika 2 pentol 5 tahu harganya 5.000, 1 tahu harganya 200, berapakah harga pentol? Juga nggak tanya seperti itu ya. Atau mungkin, Pak Arif, bapak saya itu kalau nanam jagung ya kan, misalnya jagungnya jaraknya kita anggap 10 cm, kita punya 1 hektar. Misalnya jarak lebarnya 10 cm, panjangnya dianggap setengah meter, kira-kira berapa jagung? Itu juga tidak dihitung ya kan. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya ilmu matematika. Kalau saya menyimpulkan ada 3 poin penting dalam belajar matematika. 3 poin penting. Yang pertama, poin yang pertama ini yang perlu kalian pahami, matematika itu, saya lihat dulu ya. Oke, matematika itu melatih kita menjadi lebih cermat dan teliti. Nah, itulah yang paling penting. Kita itu sebagai manusia harus cermat. Kalau orang Jawa, orang yang paling beruntung adalah orang yang ingat dan selalu waspada. Wong kang bejo, wong eling lan waspada. Seperti itu. Oleh karena itu, kita di matematika diajari untuk cermat dan teliti. Kenapa? Misalnya nih kita ujian, seperti saya ya, ujian. Caranya benar, ternyata ketika menghitung dia salah. Bagaimana langkah kita? Ya kita memberikan nilai sesuai apa yang dia kerjakan, agar jadi pelajaran ketika dia nanti hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, ketika dia menjadi seseorang yang memanusiakan orang, susah ini bahasanya ya, dia bisa lebih cermat dan teliti. Itu tujuan dari matematika. Untuk yang kedua, matematika merupakan ilmu dasar bagi mata pelajaran lainnya. Kalau nggak percaya ya, matematika ini selalu digunakan dalam pelajaran apapun. Kata siapa bahasa Indonesia tidak menggunakan matematika? Kata siapa biologi tidak menggunakan matematika? Kata siapa bahasa Jawa tidak menggunakan matematika? Tetap ada yang namanya matematika. Seperti itu ya. Contoh bahasa Jawa misalnya, kenapa kok dikaitkan dengan matematika? Pernah tidak kalian hitung-hitungan pakai bahasa Jawa? Ya kan? Di bacaan bahasa Jawa. Itu pasti menggunakan matematika. Nah, dan lagi misalnya kalau besok kalian kuliah di perkuliahan, nanti ketika kalian menyusun skripsi, baik kalian itu dari jurusan bahasa atau jurusan kedokteran, jurusan apapun, ya kan? Ketika nanti ada yang namanya skripsi, kan pasti akan dituntut untuk memilih salah satu metode, mau metode yang kuantitatif atau kualitatif.
ya kan? Kalau kuantitatif berarti kan harus berhadapan dengan namanya hitung-hitungan. Itulah tadi mengapa matematika adalah dasar dari semua ilmu. Itu dia ya. Lalu yang ketiga yang paling penting, matematika itu adalah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Wah, ini bahasanya berat ya. Maksudnya apa minal mahdi ilal lahdi? Sejak kita lahir minal mahdi sampai kita ke liang lahat, bahkan di akhirat pun kita ada namanya matematika. Oke, sekarang kita buat premis dulu ya. Matematika itu berkaitan dengan apa? Hitung-hitungan kan ya. Jadi kalau kita masukkan dalam konteks ini, matematika adalah hitung-hitungan. Nah, sekarang kita lihat sejak kita lahir sampai nanti kita bahkan meninggal, kita semuanya akan belajar namanya matematika. Ketika kalian kecil, kelas 1, belum umur setahun 2 tahun lah ya, 2 tahun misalnya, pasti orang tua kita ngajari, ini berapa adik, berapa ini, 1, ini 2. Matematika enggak ya? Matematika kan berhubungan dengan angka dan hitung-hitungan. Pernah nggak langsung ngajari misalnya bahasa Inggris, ini apa ini table gitu, apalah sebagainya ya kan, pasti hitung-hitungan dulu. Ketika kita agak remaja dikit, SD misalnya, kita akan diajari untuk memegang uang, tanggung jawab. Misalnya kalau sekolah dulu namanya sangu ya kan, kalau dulu saya SD, sangu saya itu adalah 500 rupiah. Kalau 500 rupiah ini kita gak bisa hitung-hitungan, wah kita bisa-bisa bon ya kan, seperti itu. Utang ke kantin misalnya 500 ini saya dulu buat beli kerupuk sermier, lalu saya beli lagi nanti ketela goreng misalnya, atau mungkin es terakhirnya. Kalau saya salah perhitungan, saya bisa minus ke ibu kantin. Nah, ini matematika diperhitungkan kawan-kawan. Lalu kita meranjak pubertas, menjak gede. Kita SMA punya namanya pacar ya kan. Kita setiap hari dikasih uang saku, kalau SMA mungkin sekarang 5-10 ribu ya kan. Kalau kita nggak bisa memanage uang kita dengan baik, kita nggak bisa hitung-hitungan. Yang pertama, kita akan bon di ibu kantin. Yang kedua, kita nggak bisa belikan coklat buat pacar kita, pacar kamu maksudnya ya kan. Nah, ini hitung-hitungannya harus tepat. Misalnya nih, saya 10.000 per hari. Kalau misalnya saya seminggu ada 5 hari, saya mendapatkan uang saku, berarti Senin sampai Jumat saya mendapatkan 50.000 rupiah. Hari Sabtu saya harus kencan nih sama pacar nih, minimal saya harus menyisakan 20.000. Berarti jajan saya dari 50.000 itu saya mempunyai jajan 30.000 rupiah. Kalau kita miss di situ, torok, siapa yang mau nambah? Ya kan, masa mau minta lagi, mau kencan, oh, ya malu lah ya. Gitu. Jadi kita 5 hari dibagi 30.000 dibagi 5 hari, berarti jajan kita berapa seharinya? 6 ribuan, seperti itu. Yang 4.000 ditabung untuk apa? Untuk kencan di hari Sabtu. Itu penting sekali, manajemen keuangan harus menggunakan matematika. Lalu kita masuk ke misalnya kita sudah kuliah, lulus dan sebagainya, kita masuk di dunia nyata. Dunia nyata kan sebelumnya belum nyata ya. Nyata ya, maksudnya kita harus mandiri dan sebagainya, nyari uang sendiri dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya di sekitar kita ini paling banyak profesi sebagai petani mungkin ya. Misalnya petani nih. Petani, kita bisa menghitung berapakah bibit yang kita perlukan untuk menanam di lahan kita. Ya kan? Dengan apa caranya? Dengan mengukur berapakah luas lahan. Ya kan? Berapakah lubang tanaman yang akan kita pakai? Berapakah jarak antar tanaman yang akan kita pakai? Panjang lebarnya berapa? Bisa kita hitung melalui matematika. Kalau kita misalnya nggak menghitung itu secara baik, akhirnya apa? Bisa-bisa lahannya tetangga kita tanami juga. Mereka senang sekali, makasih loh mas, ditanami makasih loh. Dia kita yang nanam, dia yang panen kan? Karena kita tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam matematika. Sampai kita tua nanti, kalau kita punya tanah, punya apa, kita pembagian warisan menggunakan apa? Matematika ya kan? Berapakah yang harus kita ahli warisnya? Misalnya anak laki-laki berapa persen? Kalau kita nggak bisa pecahan waktu SD dulu, kalau waktu SD kalian sukanya mainan kapur, ya kan? Terus ketika nanti tua pembagian warisan kan nggak tahu persen-persenan siapa yang rugi. Kalian juga seperti itu ya kan? Semuanya menggunakan matematika. Tidak sampai situ ya kan? Ketika kita meninggal dibungkus sama kain kafan, lalu ditinggal oleh keluarga kita, hanya amal yang menemani, ya kan? Setelah amal itu nanti ada namanya hisab. Ini bagi yang muslim maksudnya ya. Ada yang namanya hisab. Kan dihitung.
Kalau misalnya kalian dihisap terus dicurangi, ya kan? Wah kamu minus ini, langsung neraka. Loh kita bisa komplain loh. Ini kan hitungannya akar 3 kali 4 sama ini kan kita suruh plus ini kok minus. Misalnya seperti itu ya. Ini masih kasarannya seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan matematika. Itu memang ilmu yang sejak kita lahir sampai kita besok tiada. Nah itulah pentingnya kita belajar matematika. Dan kita menggunakannya pasti pada tempatnya ya. Nggak mungkin misalnya gini, kita beli pentol nih atau beli bakso ya kan. Mas saya beli 2X tambah 3Y, kalau X-nya pentol, Y-nya tahu, totalnya berapa? Nggak mungkin kita juga seperti itu. Kita yang logis saja ya kan. Saya yakin guru-guru SMA Pelosok Selatan kalau beli bakso, beli pentol, tukang bakso ya beli seperti biasa. Mas ini 5.000, ini 10.000 gitu ya. Nggak usah pakai X dan Y. Nah itu yang perlu kalian pahami. Ini biar kalian tahu Pak Arif kenapa sih harus belajar matematika. Nah itu ya. Sekarang saya akan ajak kalian untuk berpikir lebih banyak lagi apakah manfaat kita untuk belajar matematika. Kalian harus menulis di kolom komentar bawah ini. Jika nanti komentar kalian baik dan bagus, kami akan berikan giveaway senilai 25.000 pulsa langsung dari saya Pak Arif. Di bawah ini nanti kita akan kasih giveaway-nya seperti itu ya. Nanti kita akan pilih komentar terbaik, kita kasih giveaway senilai 25.000 pulsa langsung dari Pak Arif seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan yang singkat pada kali ini. Next kita akan bahas video lagi nanti insya Allah tentang pembelajaran dan sebagainya. Yang jelas nanti kita akan kembangkan channel ini, makanya bantu kami dengan cara subscribe channel ini, like dan share. Share-nya kepada siapa? Ke teman-teman kalian. Boleh kok, udah harus di SMA Pelosok Selatan saja ya. Mau ke SMA Ngurah, SMA 1 Pare, Semada, semuanya bisa. Karena kebaikan ini memang harus kita bagi-bagikan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan kalian dapat. Mantap sekali ya kan? Ini quote dari Pak Abdul Malik. Itu guru PAI di sekolah saya ya kan? Di sekolah kami maksudnya. Beliau sering sharing dengan saya, sering memberikan petuah pada saya. Terima kasih. Itulah tadi sedikit wawasan bagi kalian semuanya. Tunggu video selanjutnya di Bagi Ilmumu. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.